Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, kita bertemu lagi hari ini untuk belajar mata pelajaran IPA. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Pada kesempatan kali ini, Bu Oka akan mengajak kalian belajar tentang perkembangbiakan vegetatif maupun generatif pada hewan. Kalau kemarin kan kita udah belajar tentang tumbuhan. Nah, pada kesempatan ini kita akan seru-seruan lagi menjelajah dunia hewan. Bagaimana sih mereka melakukan perkembangbiakan? Oke, kita ikuti penjelasan dari Bu Oka berikut ini. Itu ada dua. Yang pertama adalah perkembangbiakan secara generatif atau perkembangbiakan secara kawin, di mana sel telur yang dihasilkan oleh induk betina dibuahi oleh sel sperma yang dihasilkan oleh induk jantan. Nah, perkembangbiakan generatif berdasarkan tempatnya ada dua. Ada pembuahan secara internal atau fertilisasi internal, di mana pembuahan terjadi di dalam tubuh induk betina. Contohnya pada hewan reptil, kemudian bangsa burung, serta bangsa mamalia. Untuk mamalia ini biasanya hewan-hewan yang memiliki kelenjar susu. Kemudian pembuahan yang dilakukan secara eksternal itu adalah pembuahan yang terjadi di luar tubuh induknya. Nah, jadi pembuahan ini biasanya kita temui pada beberapa jenis ikan, kemudian juga amfibi atau kata. Selain perkembangbiakan secara generatif atau kawin, ada juga perkembangbiakan secara vegetatif atau tidak kawin. Perkembangbiakan secara tidak kawin itu terdiri atas membelah diri, tunas, kemudian ada fragmentasi serta partenogenesis. Perkembangbiakan semacam apa itu akan kita pelajari pada slide berikutnya. Perkembangbiakan secara generatif itu dilakukan melalui tiga cara. Cara yang pertama dengan cara bertelur atau ovipar. Ciri hewan yang bertelur itu pembuahannya bisa terjadi secara internal atau eksternal. Kemudian embrionya dilindungi oleh cangkang. Cangkangnya ini biasanya keras ya. Terus bisa tumbuh dan berkembang di luar tubuh induk. Contohnya ada hewan serangga, ikan, amfibi, reptil, burung, dan mamalia petelur seperti platypus. Untuk hewan yang berkembang biak secara melahirkan atau vivipar, itu cirinya biasanya hewannya embrionya itu tumbuh dan berkembang di dalam rahim induknya. Contohnya ada tikus, ada kambing, ada sapi, kucing, kelinci, dan lain sebagainya. Ada juga, jadi selain ada yang bertelur, ada yang melahirkan, ada juga yang bertelur sekaligus melahirkan. Maksudnya gimana bertelur sekaligus melahirkan? Nah, hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan atau ovovivipar itu biasanya embrio tumbuh dan berkembang di dalam cangkang telur yang lunak dan di dalam tubuh induknya. Kemudian telur tadi itu menetas di dalam tubuh induknya, terus kemudian keluar dengan cara dilahirkan. Hewan apa saja yang melakukan seperti ini? Banyak ya anak-anak ya. Contohnya ada ular boa, ada anaconda, ada kadal, ikan hiu, lalu ada ikan parimanta, ada iguana, dan lain sebagainya. Pada slide berikut ini kalian bisa melihat ada berbagai gambar dari jenis hewan yang berkembang biak secara ovovivipar. Ada ular boa, ada salamander, ada parimanta, ada bunglon, dan kuda laut. Hewan yang berkembang biak secara vegetatif dengan membelah diri itu biasanya dilakukan oleh hewan-hewan yang bersel satu. Misalnya ada eugena, ada amuba,
ada paramecium, dan juga ada bakteri. Perkembangbiakan berikutnya adalah dengan cara tunas. Hewan yang berkembang biak dengan cara ini berasal dari bagian tubuh induknya. Biasanya bentuknya mirip dengan induknya. Ketika tunas dapat hidup mandiri, dia akan memisahkan diri dengan induknya. Contoh hewan yang mengalami perkembangbiakan dengan tunas ini seperti hidra, anemon laut, dan ubur-ubur. Fragmentasi adalah perkembangbiakan secara vegetatif pada hewan dengan cara memutuskan atau memotong bagian tubuhnya, kemudian potongan tersebut akan tumbuh menjadi individu baru. Hewan yang mengalami perkembangbiakan secara fragmentasi itu contohnya adalah cacing planaria, cacing pita, dan bintang laut. Partenogenesis merupakan pertumbuhan dan perkembangan embrio tanpa fertilisasi oleh pejantan. Partenogenesis secara alami terjadi pada beberapa spesies, termasuk tumbuhan tingkat rendah, kemudian hewan invertebrata, serta vertebrata. Nah, di dunia ini ada beberapa spesies, salah satunya adalah sejenis lebah, Cape honeybee, yang bisa bereproduksi sendiri tanpa pejantan. Jadi mereka bisa bertelur tanpa adanya pejantan. Pada proses partenogenesis ini biasanya terjadi ketika musim kawin itu sudah habis, sementara mereka belum menemukan pejantan sama sekali. Selain itu, tadi ada lebah jenis Cape honeybee, juga ada spesies kutu air atau Dapnia pulek ya, ini yang bisa ditemukan di daratan Amerika, Australia, dan Eropa. Kutu ini punya kemampuan untuk bereproduksi ya, baik secara reproduksi seksual maupun aseksual. Nah, secara aseksual ini berarti mereka bisa menghasilkan keturunan sendiri tanpa melalui proses perkawinan. Selain kutu air, nanti ada lagi contoh lainnya, yaitu jenis laba-laba goblin atau Oonopidae. Laba-laba ini termasuk laba-laba yang berada pada daerah di Iran dan menyebar ke seluruh Eropa. Ukurannya hanya 2 mm anak-anak ya. Jadi tidak banyak menimbulkan ancaman bagi orang. Menariknya, jenis laba-laba goblin ini tidak pernah ada pejantan yang ditemukan dimanapun. Makanya mereka bisa dikatakan mengalami perkembangbiakan secara partenogenesis. Contoh lainnya bisa Anda lihat di sini, ada Melania berlapis, lalu ada apa lagi ini? Komodo. Komodo itu kalau berbulan-bulan tidak bertemu dengan pejantan, maka induk betina bisa menghasilkan telur sendiri. Itu namanya berkembang biak secara partenogenesis. Demikian tadi penjelasan dari Bu Oka tentang perkembangbiakan vegetatif pada hewan. Anak-anak, Bu Oka akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat, tetap jaga sholat, terus berdoa. Semoga Allah segera mengangkat pandemi ini, mengangkat virus ini, supaya kita bisa beraktivitas seperti sedia kala. Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.